Salam damai sejahtera, saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya dan istri sangat menyukai jalan-jalan. Biasanya saat liburan, kami sudah menyiapkan akan pergi kemana. Kami akan sangat excited dengan rencana liburan kami. Biasanya kami akan persiapkan segala sesuatunya dengan seksama. Apa yang kami butuhkan saat liburan nanti. Karena kami khawatir kalau ada yang kurang atau tertinggal. Untuk itu, biasanya kami akan buat satu list apa-apa yang harus kita bawa. Misalnya tiket, voucher hotel, ya mungkin paspor bila dibutuhkan, dan beberapa banyak potong pakaian yang harus kita bawa sesuai dengan waktu liburan kami. Juga ya tentunya obat-obatan apa yang harus kami persiapkan. Berapa uang yang harus kami bawa, dan banyak berbagai macam hal lain yang perlu kami persiapkan. Karena kami tidak bisa pergi tanpa satu persiapan. Intinya saat liburan kami pasti direpotkan dengan membawa segedembolan barang-barang yang lengkap di koper kami. Kadang saya berpikir, rasanya kok lebih baik kalau kita bisa menjadi lebih simple. Mungkin ini sesuai dengan perkataan Tuhan di Markus 6 ayat 7-13 yang merupakan adalah bacaan liturgi pada hari Minggu biasa ke-15 tanggal 14 Juli tahun 2024 ini. Dia mengirim rasul-rasulnya berdua-dua, travel light dan travel simple. Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan, cuma boleh bawa tongkat dan alas kaki. Bahkan roti pun jangan, bekal pun jangan, uang pun jangan. Jadi dengan jelas dia katakan apa yang boleh dibawa dan apa yang gak boleh dibawa. Jangan khawatir dengan apa yang akan kita pakai dan apa yang akan kita makan. Jangan ngerepotkan diri dengan macam-macam, tapi cukup fokus pada tujuan. Saya terus terang gak yakin kalau ini bisa kita terapkan dalam liburan kita yang akan datang. Tapi saya yakin ini sangat relevan buat iman kita. Iman Anda dan saya. Untungnya di ayat 10 dikatakan, kalau kamu sudah diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Artinya, perjalanan ini bukan perjalanan liburan. Bukan perjalanan rekreasional, tapi menjalani suatu misi. Tuhan ingin kita berpartisipasi dalam suatu misi. Melakukan evangelisasi, mewartakan Tuhan, berbicara tentang kebaikan Tuhan. Tapi kadang kita malah membuatnya menjadi lebih complicated. Tuhan, Engkau tahu kami, Engkau tahu saya mana mampu mengerjakan itu. Saya nggak punya talenta itu Tuhan. Saya kurang ini, saya kurang itu. Bahkan juga nggak jarang ada yang berpikir, well, itu kan urusan para imam atau tanggung jawab para pewarta dan pengajar kitab suci. Rasanya ya tidak ya. Sebenarnya itu semua adalah tanggung jawab kita bersama. Kenapa? Karena kalau kita lihat dalam bacaan kedua, surat Santo Paulus pada umat di Efesus, ya, dikatakan Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tidak bercela di hadapannya oleh perantaraan Kristus Yesus. Artinya kita semua dipilih sejak keabadian sampai dengan keabadian. Meski tentunya dunia menodai kita, tapi dalam nama Yesus kita semua telah dipulihkan. Kita bisa terus bersama Dia yang turun dari surga. Jadi kita semua dipilihnya untuk suatu rencana besar, untuk melakukan suatu misi, ya, untuk mengingatkan orang-orang yang berada di sekitar kita agar menyadari semuanya ini, menceritakan kisah Kristus dan kasih-Nya. Memang tentunya nggak semua orang bisa dapat mengulas kitab suci, dapat mengulas firman Tuhan dengan baik, tapi minimal kita dapat menceritakan kisah Kristus dalam hidup kita sehari-hari. Dengan hidup secara simpel menuju kekudusan. Apa ini mudah? Tentu saja tidak. Tapi ingat, kita punya banyak sarana yang dapat membantu kita menuju kekudusan. Kita memiliki kasih Tuhan melalui sakramen-sakramennya. Kita memiliki Yesus yang memulihkan kita dan memberikan kita kembali keselamatan.
Dengan lebih sering menghadiri sakramen Ekaristi Kudus, sakramen tobat, dan lebih sering berdoa rosario, ingat, kekudusan bukan hanya milik para klerus, tapi buat kita semua, buat Anda dan saya yang awam. Dan hal ini perlu selalu kita perjuangkan. Kenapa? Karena surga adalah tujuan kita. Mari, mulai sekarang kita berjanji pada diri kita sendiri untuk mau lebih sering menghadiri sakramen Ekaristi. Mau lebih sering masuk dalam ruang pengakuan untuk menerima sakramen tobat. Lebih sering berdoa rosario dan menghidupi kehidupan doa kita secara lebih dalam. Lebih sering membaca firman agar menyadari kasih dan tujuan hidup kita. Tentunya dengan pertolongan Roh Kudus, perjuangan kita menuju kekudusan bukanlah hal yang tidak mungkin. Hidup adalah perjuangan. Tapi kalau kita berjuang dengan Yesus, tentunya menjadi lebih ringan, bukan? Nah, bila ada masukan, mohon berikan komentar Anda. Jangan lupa di like dan subscribe. Juga di share agar kita dapat saling memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.